Romli biasanya selalu tongpes. Anakku tak lihat semakin hari semakin aneh perilakunya. Ada satu pertanyaan anak saya yang sampai hari ini saya nggak bisa menjawab. Assalamualaikum rekan-rekan Millionaires Club, apa kabar? Kita ketemu di episode selanjutnya. Kita tahu ini sekarang lagi pertengahan bulan. Romli biasanya selalu tongpes, nggak punya duit, dan dia sering mengeluh sama Bu Nali karena ya nggak ada duit. Anehnya justru sekarang yang terjadi sebaliknya. Bu Nali lah yang punya profesi bagus, punya penghasilan besar, yang datang ke Romli dengan muka lencu dan muka penuh dengan masalah. Begini ceritanya. Romli, kamu kan tahu aku ini punya anak cewek, dan sudah cukup lama saya mengamati perilaku anak perempuan saya ini. Semakin hari semakin besar dan kesibukan setiap harinya itu nonton YouTube bersama teman-temannya. Saya jadi khawatir, aku duwe masalah gede, dan hanya kamu yang bisa menyelesaikan masalah saya, karena hanya kamu sahabat saya. Tapi ya gimana ya, saya mau ngomong nggak enak, nggak ngomong itu saya bingung. Satu-satunya hanya sandarannya cuman kamu. Saya khawatir kalau saya ngomong sama kamu, kamu jadi nangis. Tapi kalau nggak ngomong, aku yang menderita. Anakku tak lihat semakin hari semakin aneh perilakunya. Setiap hari. Dan saya nggak pernah bisa menjawab atas masalah yang sedang kami alami. Terus masalahmu apa? Ya ini, gimana ya? Ya sudah wis, tak sampaikan. Ada satu pertanyaan anak saya yang sampai hari ini saya nggak bisa menjawab. Apa? Upin dan Ipin itu bapaknya siapa? Wah repot ambek bocah terong ya. Itu cerita longor. Omongmu kayak wong tandes Julian. Sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting menjadi begitu luar biasa, seakan-akan punya masalah yang begitu besar. Emang kalau kita tahu siapa bapaknya Upin dan Ipin, masalah kita jadi selesai? Kan tidak. Nah, waktu saya menyponsori tim agen baru saya, mereka datang dari berbagai latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi yang bermacam-macam. Dan wajar mereka masuk di bisnis ini karena ada masalah. Apa masalahnya? Ya nggak ada lain kecuali 1. Keuangan, 2. Keuangan, 3. Keuangan. Selain masalah keuangan ya ada masalah yang lainnya yang saya rasa cukup berat, cukup pelik untuk bisa diselesaikan menurut mereka. Seakan-akan hanya mereka yang boleh punya masalah cukup genting. Nah, saya ingat apa yang diajarkan oleh mentor internasional saya bahwa the problem is not a problem. The problem is how you feel about the problem. The problem is not the problem. The problem is your attitude about your problem. Banyak orang masuk di bisnis ini karena punya banyak masalah, sehingga bisnis ini menjadi masalah buat mereka. Tapi kalau tidak dikerjakan, dia akan punya masalah juga. Kalau dikerjakan, ya ada masalah baru. Intinya harus ada masalah. Aneh nggak? Bukankah kita masuk di bisnis ini agar masalah kita bisa selesai? Ada 2 masalah penting yang harus kita pahami bersama sebagai agen asuransi. Yang pertama, apakah proteksi yang Anda miliki bersama keluarga itu sudah cukup apakah tidak? Itu masalah. Kalau hanya masalah perasaan, kita mungkin kurang bisa diterima oleh keluarga karena kita bukan siapa-siapa. Ojo kon reken, sabar ae, sabar. Sing penting Ya, itu adalah bagian daripada struktur ekonomi atau sosial masyarakat di sekeliling kita yang belum bisa memahami bahwa Anda saat ini sedang terpuruk. kon iki jari sapa? Tetapi meskipun Anda saat ini dipandang baik oleh orang lain, apa kata dunia kalau akhirnya kita harus berhenti di tengah-tengah di hidup ini
dalam keadaan kurang sehat. Itu masalah besar. Masalah yang kedua adalah bahwa kita tahu proteksi dari asuransi adalah proteksi yang sifatnya tidak permanen, semi permanen. Ada problem lain yang harus kita selesaikan bersama, yaitu memiliki penghasilan automatical income yang tidak tergantung dari keadaan kita. Bahwa kita akan kemungkinan jadi tua, iya. Bahwa ada kemungkinan kita jadi kurang sehat, iya. Ada kemungkinan kita tutup usia, itu iya. Tapi persoalannya adalah sangu atau bekal yang Anda siapkan untuk bisa digunakan oleh pasangan dan anak-anak Anda pada saat Anda sudah tak mampu lagi berpenghasilan. Itu Anda mau dapatnya nunggu klaim asuransinya cair, ataukah tanpa harus menunggu Anda meninggal atau sakit dulu. Kau nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngomong. Karena itulah masalah yang kedua adalah sumber income Anda. Jadi kalau saya simpulkan, dua masalah kita, melindungi penghasilan yang sudah ada dan bagaimana mendatangkan penghasilan yang bersifat otomatis. Masalah ketiga yang lainnya adalah hubungan antara Anda dengan Tuhan. Nah, teman-teman, tentu saja kalau Anda ingin mempunyai solusi, maka Anda harus siap dengan konsekuensinya. Ada 3 pola perilaku orang menjadi agen asuransi. Pola pertama adalah kita sebut dengan pola peniru. Pola kedua adalah sebagai amatir. Pola ketiga adalah profesional. Apa bedanya? Kalau dia seorang peniru, itu dia pakai jurus norok bontek. Niru-niru, ikut-ikut. Yang lainnya ikut, dia ikut. Dia pikir kalau orang lain ikut, maka itu bagus. Itu tidak salah. Tapi persoalannya, alasan dia untuk bergabung kalau karena orang lain, ya ketika orang lain yang diikutinya berhenti, ya dia masih jalan nggak? Pasti dia akan berhenti juga. Dan bagaimana dengan grup yang di bawahnya? Bagaimana dengan nasabahnya? Itulah sebabnya orang-orang yang punya mental torok bontek, ikut-ikutan, tidak akan pernah sukses di bidang apapun. Yang kedua adalah amatir. Orang amatir ini cenderung fokusnya mengandalkan faktor keberuntungan. Jadi dia berharap dia kerjanya sedikit, hasilnya besar, tidak mengeluarkan keringat, tidak perlu mikir, tiba-tiba kaya raya. Jadi orang kaya. Orang yang seperti ini mikirnya adalah gimana saya bisa dapat satu orang yang tepat dan dia bisa membuat saya jadi MD-IT. Memang menemukan orang tepat itu bukan teori yang salah, tetapi tidak bersedia untuk menjalani prosesnya untuk bisa menemukan orang tepat, itulah problem masalahnya. Karena tidak mungkin orang tepat akan bergabung dengan orang yang tidak ngerti apa-apa. Nah, karena itulah kita perlu belajar melalui support system ini untuk mengembangkan diri kita, membersihkan cara berpikir kita yang nggak beres itu sampai kita akan ketemu orang tepat. Berapa lama? Tidak tahu. Bisa 1 bulan, 2 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Baru Anda bisa bersih, baru Anda akan dipantaskan untuk ketemu orang yang tepat. Nah, saya dulu waktu SD pernah ngobrol sama teman-teman saya. Itu kita saling pamer kehebatan keluarga kita masing-masing. Siapa yang hebat? Ayah saya. Gitu ya. Ayahku lebih hebat. Dan Anda tahu, ada satu kalimat yang saya tidak bisa jawab. Ketika mereka saling memamerkan hebatnya orang tua mereka, ada teman saya nyeletuk, dia bilang, Hebat mana sama Tuhan? ya tentu saja nggak ada yang lebih hebat dari Tuhan yang menciptakan kita. Nah, kalau kita mau cari orang hebat di dunia asuransi, orang yang tipenya amatir, siapa yang dipikirkan oleh dia? Nomor 1, dia nyari presiden direktur perusahaan asuransi lain. Gak main ngomong ini. Enak nggak? Gak main ngomong ini. Kalau dia sudah punya nasabah jutaan, ya tinggal dia masuk sebagai agen di bisnis kita, ya tinggal masuk langsung Anda akan punya nasabah dan agen yang berpindah begitu cepat. Tapi apa ya ada? Atau Presiden Republik Indonesia sekalipun,
Jadi Anda berusaha mensponsori presiden kita, bagaimana dia jadi agen asuransi. Aneh nggak sih? Menurut saya, bukan berarti agen asuransi itu tidak pantas, tidak cocok buat presiden yang kita hormati. Tetapi ya Anda perlu paham siapa market yang sedang Anda cari. Mereka kecenderungan orang-orang ini fokusnya kepada keberuntungan. Nomor 2, fokusnya kepada waktu. Pinginnya waktunya singkat, langsung dia bisa menguasai. Nggak mau soro-soro, nggak mau datang pertemuan, nggak mau ribet. Ini tipe orang-orang amatir. Ya. Yang ketiga, fokusnya mereka adalah pada posisi. Dia pikir bahwa kalau dia posisinya di atas, dia akan peluang suksesnya lebih besar daripada kalau dia di bawah. Kalau dia bergabungnya itu lebih awal, dia akan lebih berhasil daripada yang lain-lainnya. Padahal fakta tidak membuktikan itu. Orang sukses kadang-kadang datang belakangan. Anda mau bergabung sekarang, besok, atau nanti. Kalau memutuskannya Anda itu lama, ya Anda tidak akan pernah bisa sukses. Yang ketiga adalah fokusnya kepada jalan pintas. Mana yang paling cepat? Nah, oleh karena itu, mari kita berfokus kepada level yang ketiga, yaitu menjadi seorang profesional. Seorang profesional itu fokusnya adalah kepada hal-hal yang benar, pada proses yang benar. Orang yang paham bahwa ini adalah sebuah profesi, yang ketiga ya, adalah fokus kepada hal benar, fokus kepada proses yang benar, dan yang ketiga, dia jadikan ini sebagai sebuah profesi secara sengaja. Mereka yang menjadikan ini profesi secara sengaja, hasilnya akan benar-benar memuaskan. Nah, karena itu teman-teman, New Univision mengajak kita semua untuk membuat kita sukses secara sengaja. Sehingga Anda perlu secara sengaja membersihkan kekhawatiran-kekhawatiran, mitos-mitos keliru yang selama ini Anda miliki. Yang terakhir dari saya, siapa orang hebat yang Anda perlu cari? Nomor 1, Anda perlu cari orang yang sedang mencari-cari sesuatu. Mereka orang hebat Anda, yang ada di dalam daftar nama Anda atau daftar nama orang-orang yang Anda kenal. 2, orang yang hidupnya nampak bahagia. Nampak bahagia, dia tidak menjadikan sesuatu itu kayak masalah gitu. Hanya gara-gara tidak tahu nama bapaknya Ipin dan Upin, itu kayak punya masalah besar. Hanya karena belum bisa bayar hutang, dipikir dunia mau runtuh. Orang yang hidupnya nampak bahagia, itu biasanya banyak temennya. Yang ketiga, orang yang daftar namanya panjang, temennya banyak. Mereka orang yang mudah membuat janji, mudah mengundang orang lain. Jadi kalau Anda tipe orang yang sulit mengundang orang lain, ya Anda harus perbaiki. Yang keempat, orang yang sibuk. Mereka sangat menghargai yang namanya waktu. Dia bukan punya prinsip bahwa kalau punya banyak waktu dia akan sukses. Malah sebaliknya. Tidak ada dunia ini diciptakan dari seorang pengangguran. Justru kalau Anda tidak punya pekerjaan sama sekali, Anda tidak pernah tahu apa arti waktu. Karena itulah kalau Anda mau merekrut karyawan baru, jangan cari pengangguran yang tahunan. Carilah orang yang sibuk. Karena apa? Dia mengerti deadline. Orang yang paham deadline, itu orang tepat Anda. Yang berikutnya adalah orang yang paham bahwa reputasi itu penting. Biasanya mereka pernah jadi juara, pernah memimpin organisasi, pernah aktif di mana, ya. Yang berikutnya adalah orang yang bisa menghargai Anda. Orang yang nggak bisa menghargai diri Anda, mereka tidak akan pernah punya hubungan yang tulus, ya. Apalagi kalau dia menghargainya berdasarkan uang yang Anda punya. Tidak akan pernah Anda punya bisnis besar. Sekarang Anda kaya, dia menghormati. Ketika Anda miskin, Anda bukan siapa-siapa. Anda perlu mencari orang yang betul-betul menghargai Andanya, bukan apa yang Anda punya, tapi dari pribadi Anda. Yang berikutnya adalah orang yang pernah punya pengalaman kerja lebih dari 15 tahun. Itulah sebabnya saya selalu mengajarkan tim saya untuk mencari 3 orang. 1, para pengusaha. 2, orang yang pernah di network marketing. 3, orang yang pernah bergabung di industri asuransi. Anda akan punya market yang jauh lebih mudah untuk Anda bimbing daripada Anda mengajak orang-orang yang tidak punya pengalaman, tidak punya mental yang bagus, dan Anda akan wasting time. Tapi apakah ada orang di luar 3 hal ini bisa sukses? Tentu saja. Sukses bukan milik 3 kelompok ini.
Sukses milik semua orang, tinggal apakah kita mau mempelajarinya. Karena sukses itu dari sebuah proses pembelajaran, bukan karena faktor keberuntungan. Mari kita sukses bersama-sama. Jangan lupa klik subscribe, share informasi ini jika berguna, tekan tanda lonceng ya, agar Anda bisa dapat notifikasi setiap kali informasi ini disampaikan kepada Anda. Dan pastikan Anda jangan seperti Romli dan Bunali. Mari kita sukses sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.